Dalam hal guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara tidak menerima tunjangan kinerja, ya, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E, ya, yang di sini Bapak dan Ibu tidak menerima tukin, itu dapat diberikan tunjangan profesi atau tunjangan profesi dosen, tunjangan profesi guru atau tunjangan profesi dosen yang diterima dalam 1 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, selamat datang kembali di channel saya, di Edukasi Channel. Dan selamat bergabung bagi Bapak dan Ibu yang baru saja menemukan channel saya. Bapak dan Ibu, pada video kali ini saya akan berbagi hal-hal yang ringan, ya, terkait dengan yang kita sebagai ASN tunggu-tunggu, ya, terutama saya memang lagi menunggu-nunggu, yaitu terkait dengan pencairan THR tahun 2024. Kapan dicairkan, siapa saja penerimanya, dan komponen apa sajakah yang didapat dari THR tersebut. Baik, langsung aja Bapak dan Ibu. Ini saya ada membuka siaran pers pemerintah terbitkan PP THR dan gaji ke-13 tahun 2024. Ya. Di sini disebutkan pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024 yang mengatur tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Oke, Bapak dan Ibu, sekarang siapakah yang mendapat THR tersebut? Kita lihat PP nomor 14 tahun 2024 ini. Oke, ini adalah PP nomor 14 tahun 2024 ya. Ini sudah saya buka halaman ke-10 karena semuanya ada 35 halaman Bapak dan Ibu, lumayan banyak ya. Jadi ini hal-hal yang menurut saya penting ya. Oke, ini ada Bapak dan Ibu, siapa saja yang mendapat tunjangan siapa sajakah yang mendapat tunjangan hari raya, tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, itu bagi PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, pimpinan lembaga penyiaran publik, dan pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada lembaga penyiaran publik. Ya, terdiri atas ini komponennya Bapak dan Ibu. Jadi yang dapat THR di sini dijelaskan PNS yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara, P3K, ya, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, Dewas KPK, pimpinan lembaga penyiaran publik, dan pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada lembaga penyiaran publik, terdiri atas yang pertama gaji pokok Bapak dan Ibu, ya, kemudian tunjangan keluarga. Tunjangan keluarga tentu masuk tunjangan anak dan tunjangan istri atau tunjangan suami, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja. Ya, tunjangan jabatan ini dijelaskan juga di pasal berikutnya, itu hanya pejabat excellent yang mendapatkan tunjangan jabatan. Oke, Bapak dan Ibu. Kemudian untuk tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari APBD bagi PNS dan P3K terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sesuai pangkat jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatan. Bapak dan Ibu, di sini ada 2, berarti 1 dari APBN, 1 dari APBD. Yang dari APBN ini bisa dipastikan tunjangan hari raya yang didapatkan, yang pertama gaji pokok plus tunjangan yang melekat dari mulai tunjangan keluarga, tunjangan pangan, ya, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tukin atau tunjangan kinerja. Sedangkan untuk THR dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari APBD itu hanya gaji pokok, tunjangan keluarga, ya, tunjangan anak istri, suami, tunjangan pangan, ya, tunjangan pangan
pengetahuan saya untuk yang APBD, karena saya termasuk PNS daerah, itu hanya mendapat tunjangan beras. Kemudian tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tambahan penghasilan paling banyak. Jadi di sini bedanya, di sini dapat tukin, di sini tidak dapat tukin, kecuali daerah yang sudah menerapkan tunjangan kinerja. Kebetulan untuk daerah saya itu memang pejabat atau pegawai struktural sudah mendapatkan tukin, sedangkan guru bukan, tidak mendapatkan tukin. Sekarang kita lihat Bapak dan Ibu, untuk guru, dalam hal guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, tidak menerima tunjangan kinerja, ya, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E, ya, yang di sini Bapak dan Ibu tidak menerima tukin, itu dapat diberikan tunjangan profesi atau tunjangan profesi dosen, tunjangan profesi guru atau tunjangan profesi dosen yang diterima dalam 1 bulan. Tapi yang perlu juga kita garis bawahi, ini dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ya, sedangkan untuk gaji guru yang bersumber dari APBD sama, ya, tidak menerima penghasilan, tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf E, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru aparatur sipil negara yang diterima dalam 1 bulan. Nah, ini untuk guru Bapak dan Ibu. Kemudian ini Bapak dan Ibu untuk CPNS, ya, tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, ini sama Bapak dan Ibu. Bedanya itu 80% dari gaji pokok PNS. Untuk THR dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah bagi CPNS juga sama, 80% dari gaji pokok PNS, ya, bagi Bapak dan Ibu yang PNS. Bedanya yang bersumber dari APBN dapat tukin, yang bersumber dari APBD tidak dapat. Oke, Bapak dan Ibu, sekarang Bapak dan Ibu tentunya sudah bisa berhitung, ya, berapa kira-kira THR yang Bapak dan Ibu dapatkan kalau Bapak dan Ibu gajinya bersumber dari APBN atau dari APBD. Sekarang kapan cair THR Bapak dan Ibu? Karena ini video ini saya rekam tanggal 29 bulan Maret tahun 2024, ya. Dan Ibu Menteri Keuangan di berbagai kesempatan terkait dengan tunjangan hari raya selalu menyampaikan bahwasanya THR akan disalurkan atau akan dicairkan itu H-10 hari raya Idul Fitri. Nah, ini sudah H-12 Bapak dan Ibu. Jadi kalau terhitung dari sekarang itu berarti 2 hari lagi sudah mulai pencairan, ya. Jadi kalau perhitungan saya mungkin untuk daerah saya itu hari Jumat atau hari Kamis sebelum hari raya Idul Fitri itu sudah cair semuanya. Mudah-mudahan seperti itu Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena THR yang kita terima, ya, itu juga akan kita jadikan THR untuk ponaan-ponaan kita, untuk cucu barangkali, untuk anak dan sebagainya, ya. Oke Bapak dan Ibu, sekarang kita tunggu saja THR ini cair beberapa hari lagi. Mudah-mudahan kita bisa manfaatkan sebaik mungkin. Tentunya kita syukuri, ya, baik dapat tukin atau tidak, baik mendapatkan juga tunjangan sertifikasinya dapat atau tidak, ya pasti kita syukurin, itu sesuai dengan kebijakan daerah masing-masing. Nanti kalau sudah dapat, Bapak dan Ibu boleh share di kolom komentar sehingga kita tahu juga nih daerah sini dapat tukinnya 2 kali lipat termasuk tunjangan sertifikasi, daerah saya tidak, gitu ya. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, ya, terkait dengan THR. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi yang menjalankannya. Semangat belajar, semangat berbagi. Jangan lupa selalu bersyukur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.